Suatu malam lembur, Alena memanggil Raka ke ruangannya. Tangannya gemetar, hatinya berperang dengan logika. "Raka, aku ingin jujur," ucapnya pelan. Raka terdiam, menunggu. Alena mengakui perasaannya dengan suara yang hampir bergetar. Ia tak pernah serentang itu pada siapapun. Ruangan sunyi setelah pengakuan itu. Cinta tak mengenal status. Pertemuan yang tak terduga. Alena dikenal sebagai bos muda yang cantik, kaya raya, dan berwibawa. Di usia 28 tahun, ia sudah memimpin perusahaan properti besar peninggalan ayahnya. Wajahnya selalu dingin, tatapannya tegas, dan jarang ada karyawan yang berani menatapnya terlalu lama. Banyak pria berusaha mendekatinya, namun semuanya ditolak halus. Bagi Alena, cinta hanyalah gangguan. Suatu pagi, saat Alena berjalan menyusuri lorong kantor pusat yang luas dan mengkilap, pandangannya tertumbuk pada seorang pria muda yang sedang mengepel lantai. Pria itu bertubuh tegap, berwajah tampan alami, dengan sorot mata jujur yang menenangkan. Seragam cleaning service yang dikenakannya tampak sederhana, namun caranya bekerja begitu sungguh-sungguh. Tanpa sadar, langkah Alena melambat. Untuk pertama kalinya, hatinya berdebar karena seseorang yang sama sekali tak berada di lingkaran dunianya. Pria itu menyadari kehadiran Alena dan segera menunduk hormat. "Maaf Bu, lantainya masih basah," ucapnya sopan. Suara itu membuat Alena tersentak. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia hanya mengangguk singkat dan melanjutkan langkah. Namun pikirannya tertinggal. Nama pria itu tertera di kartu identitas kecil di dadanya, Raka. Sejak hari itu, Alena mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak pernah ia pedulikan sebelumnya. Ia mendapati dirinya sering mencari-cari sosok Raka di sela kesibukan rapat. Tanpa disadari, tembok dingin di hatinya mulai retak oleh kehadiran seorang cleaning service baru yang sederhana. Perasaan yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Alena semakin sering melihat Raka. Setiap hari, pria itu selalu datang lebih awal, memastikan kantor bersih sebelum karyawan lain tiba. Ada ketenangan dalam gerakannya, seolah dunia tak pernah membuatnya tergesa. Hal itu membuat Alena penasaran. Suatu siang, tanpa rencana, Alena berhenti di pantry saat Raka sedang membersihkan meja. "Kamu baru bekerja di sini?" tanyanya berusaha terdengar biasa. "Iya Bu, baru 2 minggu, jawab Raka sambil tersenyum sopan. Senyum itu membuat Alena kehilangan kata-kata sejenak. Ia tak terbiasa berbincang santai dengan karyawan level bawah, apalagi seorang cleaning service. Namun entah kenapa, bersama Raka ia merasa menjadi dirinya sendiri, bukan bos yang ditakuti. Mereka berbincang singkat. Raka bercerita tentang hidupnya yang sederhana, tentang ibunya di kampung, dan mimpinya bekerja jujur. Tidak ada ambisi berlebihan, tidak ada kepalsuan, hanya ketulusan. Sejak percakapan itu, Alena sering mencuri waktu untuk menyapa Raka. Ia mulai tersenyum, sesuatu yang jarang dilakukan di kantor. Namun di balik senyum itu, ada konflik besar di hatinya. Ia sadar, perasaannya tidak pantas. Status mereka terlalu jauh berbeda. Di ruang kerjanya yang mewah, Alena termenung menatap jendela. Uang, jabatan, dan kekuasaan yang dimilikinya terasa hampa. Untuk pertama kalinya, ia takut jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya ia tidak cintai. Jarak yang tak terlihat. Raka mulai menyadari perubahan sikap Alena. Bosnya itu sering menatapnya lebih lama. Suaranya lebih lembut dibandingkan pada karyawan lain. Namun Raka menahan diri. Ia tahu betul posisinya. Baginya, Alena adalah sosok yang terlalu tinggi untuk diraih. Di sisi lain, Alena mulai gelisah. Gosip kecil mulai beredar di kantor. Beberapa karyawan memperhatikan kedekatan mereka dan mulai berbisik. Hal itu membuat Alena menjaga jarak, meski hatinya menolak. Suatu hari, Raka dipindahkan sementara ke lantai lain tanpa alasan jelas. Alena merasakan kekosongan yang aneh. Ia marah pada dirinya sendiri karena begitu terpengaruh. Malam itu ia pulang ke rumah mewahnya dengan perasaan berat. Raka pun merasa heran dengan perubahan sikap Alena. Ia berpikir mungkin dirinya terlalu berharap.
Dalam diam, ia memutuskan untuk bersikap profesional dan tidak lagi mencari perhatian bos cantiknya itu. Jarak yang tercipta membuat keduanya sama-sama tersiksa. Mereka berada di gedung yang sama, namun seolah terpisah dunia. Alena akhirnya menyadari satu hal pahit. Menghindari perasaan justru membuatnya semakin kuat. Kejujuran yang menyakitkan. Suatu malam lembur, Alena memanggil Raka ke ruangannya. Tangannya gemetar, hatinya berperang dengan logika. "Raka, aku ingin jujur," ucapnya pelan. Raka terdiam, menunggu. Alena mengakui perasaannya dengan suara yang hampir bergetar. Ia tak pernah serentang itu pada siapapun. Ruangan sunyi setelah pengakuan itu. Raka menunduk lama. "Bu Alena, saya berterima kasih, tapi saya tahu diri. Saya hanya cleaning service. Saya tidak pantas," jawabnya lirih. Jawaban itu menusuk hati Alena. Namun ia tahu Raka benar. Perbedaan status, pandangan orang, dan risiko pada perusahaan terlalu besar. Malam itu, mereka sepakat menjaga jarak, meski hati keduanya terluka. Kepergian yang mengguncang. Pagi itu, suasana kantor terasa biasa saja. Hingga sekretaris Alena menyampaikan sebuah kabar yang membuat jantungnya berhenti sejenak. "Bu, Raka mengajukan pengunduran diri mulai hari ini." Alena membeku. Tangannya gemetar saat membaca surat singkat itu. Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan. Hanya kalimat sederhana yang penuh jarak. Dadanya sesak, seolah udara di ruang kerjanya menghilang. Ia segera beranjak, menyusuri lantai demi lantai, berharap menemukan Raka sebelum semuanya terlambat. Namun, Raka sudah pergi. Hari-hari setelahnya terasa kosong. Lorong yang biasa dibersihkan Raka kini bersih, namun kehilangan kehangatan. Alena sering berdiri di pantry, tempat mereka pernah berbincang ringan, berharap waktu berputar kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyesal telah memilih logika dibandingkan perasaan. Malam-malam Alena dipenuhi kesunyian. Rumah mewahnya tak lagi memberi rasa aman. Ia menyadari kekuasaan dan uang tidak mampu menahan seseorang yang pergi karena menjaga harga diri. Kepergian Raka menjadi pukulan terbesar dalam hidupnya, bukan karena kehilangan karyawan, melainkan karena kehilangan cinta yang tak sempat diperjuangkan. Takdir mempertemukan. 6 bulan berlalu. Alena mencoba bangkit, menenggelamkan diri dalam kegiatan sosial perusahaan. Suatu sore, ia mengunjungi panti asuhan untuk kegiatan donasi. Di sanalah takdir mempermainkan hatinya. Ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Raka berdiri di halaman panti, tertawa bersama anak-anak, mengajarkan mereka menyapu dan bermain bola. Wajahnya lebih tenang, senyumnya lebih tulus. Alena terpaku, matanya berkaca-kaca. "Raka?" panggilnya pelan. Raka menoleh, wajahnya terkejut, lalu berubah menjadi senyum canggung. Mereka berbincang dengan hati-hati. Raka bercerita bahwa ia memilih pergi karena tidak ingin menjadi beban atau bahan pembicaraan. Ia ingin hidup dengan caranya sendiri, tanpa menyakiti siapapun. Alena mendengarkan dalam diam. Hatinya campur aduk antara rindu dan penyesalan. Ia melihat Raka bukan lagi sebagai cleaning service, melainkan pria yang kuat menjaga prinsip hidupnya. Pertemuan itu singkat, namun cukup untuk menyalakan kembali perasaan yang selama ini mereka kubur. Keduanya pulang dengan satu pikiran yang sama. Takdir belum selesai dengan mereka. Melawan dunia. Sejak pertemuan itu, Alena tak ingin lagi menjadi pengecut. Ia mulai mengunjungi panti asuhan secara rutin, bukan sebagai bos besar, melainkan sebagai manusia biasa. Hubungannya dengan Raka pun kembali terjalin, perlahan dan penuh kehati-hatian. Namun, ketakutan Raka masih ada. "Aku tidak ingin hidupmu hancur karena aku," ucapnya suatu hari.
Alena menatapnya tegas. Untuk pertama kalinya, ia berbicara bukan sebagai direktur, melainkan sebagai wanita yang jatuh cinta. Ia berkata siap menghadapi gosip, cibiran, bahkan kehilangan jabatan. Baginya, hidup tanpa cinta jauh lebih menyakitkan. Keberanian Alena mengguncangkan hati Raka. Ia melihat ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang. Meski dunia mungkin menolak, mereka sepakat untuk mencoba. Bukan dengan gegabah, tetapi dengan keyakinan. Kabar kedekatan mereka akhirnya terdengar. Banyak yang mencibir, sebagian mengejek. Namun kali ini Alena tidak goyah. Ia berdiri di samping Raka, menggenggam tangannya, seolah berkata bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Cinta yang menyatukan. Keputusan besar Alena datang setahun kemudian. Ia mengundurkan diri dari posisi direktur utama, menyerahkan kepemimpinan pada dewan profesional. Dunia bisnis gempar, namun Alena tersenyum lega. Untuk pertama kalinya, ia memilih kebahagiaan sendiri. Ia dan Raka mulai hidup sederhana. Tidak ada lagi kantor megah atau pengawal. Hanya rumah kecil, pagi yang tenang, dan tawa sederhana. Raka membuka usaha jasa kebersihan kecil, sementara Alena aktif di kegiatan sosial dan pendidikan. Orang-orang yang dulu meremehkan kini hanya bisa diam. Cinta mereka bertahan bukan karena status, tetapi karena saling menghargai. Suatu sore, di halaman panti asuhan tempat mereka dipertemukan kembali, Raka melamar Alena dengan cincin sederhana. Alena menangis, bukan karena kemewahan, tetapi karena akhirnya menemukan rumah dalam pelukan seseorang. Cinta mereka membuktikan satu hal. Ketika dua hati saling memilih, dunia hanya menjadi latar, bukan penghalang. Aku temukan